susah buang air besar karena radiasi dan kemoterapi. Sama di terapi 3, 5 menit, 7 menit, habis itu bisa langsung buang air besar ke belakang, ya. Sampai saraf kejepit, sampai pokoknya saya kayak dukun deh pada saat itu ya. Jadi saya yang sebenarnya saya punya sisi logis, walaupun saya seorang musisi ya, yang katanya selalu artistik dan sebagainya ya, tapi saya juga punya sisi logis. Nah, alam bawah sadar saya nggak terima, ini kenapa ya gitu. Saya harus bisa menjelaskan ya. Sampai akhirnya saya belajar lagi quantum energy, dan saya belajar lagi bioresonans. Jadi itulah nanti presentasi saya hari ini akan mengenai semua. Oke, jadi kita mulai dari slide pertama. Oke, sebenarnya apa sih bunyi dan musik? Ya, bunyi itu adalah satuan dari musik. Jadi musik itu adalah nada-nada yang terorganisir, ya, menjadi burung kakak tua. Itu adalah nada satu-satu yang ditata sedemikian rupa sehingga menyenangkan untuk didengar, ya. Nah, telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi antara 20 sampai 20 ribu hertz, ya, getaran per detik, ya. Kemudian, tapi di luar itu, di luar kapasitas telinga manusia, sebenarnya ada banyak lagi frekuensi-frekuensi yang kita tidak bisa dengar, atau disebutnya inaudible. Ya, jadi kita nggak bisa dengar. Tetapi frekuensi-frekuensi itu apakah berpengaruh pada tubuh kita? Iya, berpengaruh. Ya, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang ini. Kita akan dengar ceritanya lebih lanjut. Ya, nah. Apa sih fungsi musik? Kalau misalnya kayak di Mayo Clinic di Amerika itu mereka punya yang namanya training program ya. Dan sebenarnya training saya pun juga di Amerika itu di rumah sakit dan di hospice. Ya, jadi apa yang kita lakukan? Menurunkan tingkat stres pada pasien, ya, mengurangi rasa sakit, membuat rileks. Next slide. Yang menurunkan atau menstabilkan detak jantung, menurunkan tekanan darah, meredakan gejala-gejala depresi, menurunkan kortisol atau hormon stres, meningkatkan serotonin, mood booster. Ya, jadi training saya salah satunya adalah saya harus main untuk orang yang koma. Ya, orang yang koma ini dengan tensinya yang tinggi, kemudian juga kalau dia kerendahan kita mesti stabilkan, pokoknya kita harus stabilkan, ya. Jadi distabilkan itu artinya apa? Diselaraskan. Kalau ketinggian harus bisa diturunkan, dan kalau kurang tinggi, kerendahan harus bisa dinaikkan sehingga menjadi stabil, stabil atau selaras. Kemudian musik juga mempunyai kemampuan untuk memicu perkembangan otak, ya, membantu otak berpikir lebih kreatif, pembelajaran dan neuroplastisitas, memicu distraksi dan membantu memori. Jadi ada musik ini kayak gini. Kalau tombak, mata tombaknya itu banyak. Ada satu untuk stress relief, ya, membuat rileks. Ada satu lagi untuk memicu proses kreatif. Jadi membantu sinaps dalam otak itu juga bisa bekerja dan bekerja dengan baik kembali, ya. Misalnya musik seperti apa sih? Misalnya musik dari musik klasik, saya ambil aja contohnya Mozart, ya. Pernah dengar ya? Ada yang namanya W.A. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart ini kenapa musiknya itu bisa membantu anak-anak yang mau ujian gitu ya, didengerin dulu. Ada tuh tesnya ya. Di sekelompok siswa mendengarkan Mozart, kemudian sekelompok lagi tidak mendengarkan Mozart, kemudian ternyata hasil
hasilnya yang mendengarkan Mozart itu nilai rata-ratanya lebih tinggi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Musik, karena saya belajar, saya kuliahnya kuliah musik, ya, jadi saya belajar musik analisis. Jadi bagaimana menganalisa musik. Ternyata Mozart, musik dari Mozart itu dia ada polanya. Ya. Jadi misalnya nih, naik 3 turun 1, naik 3 turun 1, naik 3 turun 1. Makanya dikatakan bahwa musik klasik itu dekat dengan matematika. Jadi membantu alam bawah sadar kita itu sebenarnya menangkap hal-hal tersebut, pola-pola tersebut, ya, sehingga memacu kemampuan otaknya. Oke. Nah, sekarang kenapa bisa dia mendengarkan musik terus dia ininya lebih bagus ya, nilainya lebih bagus. Kenapa bisa begitu? Tentunya dengan catatan kaki harus belajar ya anaknya ya. Bukan cuma mendengarkan musik habis itu bisa dapat nilai 100, ya gitu juga ya. Jadi kita tuh harus belajar. Nah, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi yang disebut dengan entrainment. Ya. Entrainment gelombang otak. Jadi apa itu entrainment? Dia mempengaruhi sehingga gelombang otaknya itu menjadi selaras kembali. Ya. Otak itu kan ada banyak bagiannya ya, ada limbic system, ada corpus callosum, ada medulla oblongata, ada thalamus, hypothalamus dan sebagainya. Jadi kalau semua itu sebetulnya bekerja dengan baik, menjadi selaras, maka kemampuan kita untuk memori, kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk bahkan hamelan dan sebagainya itu menjadi baik dan benar kembali. Next. Oke. Ini adalah gambar si gelombang otak nih, ya, itu yang sebelah kiri ya. Dok, gitu. Yes, terima kasih Mas Surya. Ini Mas Surya yang bantu saya, tepuk tangan dulu buat Mas Surya. Oke, ini adalah gambar gelombang otak yang tidak seimbang ya. Jadi warna biru dan merah dan kuning hijaunya itu tidak seimbang ya. Rentan terhadap kecemasan, depresi, lemah mental, emotional instability. Jadi nggak dicolek marah ya. Apa dok istilahnya senggol bacok ya kali ya mungkin ya di dalam level ini ya. Kemudian setelah dia mendengarkan 15 menit mulai terjadi perubahan ya. Dan kemudian setelah 25 menit akan menjadi lebih rileks, lebih bisa menerima kalau dikasih kritik, lebih bisa mencerna apapun. Ya, reaksi-reaksi kita juga akan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih terkontrol. Oke. Ini kembali gambar gelombang otak. Dan kegiatan otak kita ya, yang paling kiri nomor 1 adalah musisi yang mendengarkan musik ya. Nomor 2 adalah musisi yang memainkan musik. Jadi sangat-sangat aktif ya, yang teraktif. Nomor 3 non musisi yang mendengarkan musik. Ada kegiatannya tapi sedikit ya. Kemudian yang nomor 4 adalah musisi yang memainkan alat musik. Jadi kompleksitas permainannya juga masih rendah ya. Ngomong-ngomong saya pernah mendapatkan seorang murid berumur 51 tahun dan dia bilang gini, dia datang kepada saya dengan tangan yang tremor. Saya dengar ibu melakukan healing atau penyembuhan lewat musik. Saya mulai harapan. Oke, Bu. Ibu pernah main musik nggak sebelumnya? Enggak. Ibu bisa baca not balok? Enggak juga. Oke, tapi ibu mau belajar? Mau, saya mau belajar. Saya tinggal di Papua. Oke, ibu seminggu sekali kesini bersedia. Ya. Dan setelah 3 bulan 2 jari stabil, setelah 6 bulan 4 jari stabil, setelah 8 bulan
6 jari stabil, 1 tahun 8 jari stabil, 1 tahun 3 bulan, seluruh jarinya stabil. Setelah itu dia baru bilang, Bu Maya, sebenarnya saya ini begini udah 14 tahun. Hai Ibu, kalau Ibu cerita sama saya waktu itu, saya nggak terima Bu. Karena ngeri juga ya, ini gimana efeknya. Nah dia baru cerita pada saya setelah dia sembuh ya. Dia belajar, Bapak Ibu, saya ajarin dia dari satu not ya, sampai akhirnya sekarang dia bisa download apapun dan dia bisa main musik. Dia bilang, aduh hidup saya berubah total ya. Dan yang terutama yang saya paling senang adalah nggak ada bahan kimia masuk dalam tubuh saya. Jadi music has wonderful power, healing power. Next. Oke, yang namanya nada itu ada frekuensi dasar atau fundamental. Misalnya ya, ini harpanya adalah contoh yang paling baik. Kenapa? Karena senarnya kalau Bapak Ibu bisa lihat sampai paling ujung ya, senarnya ini tanpa ada hambatan. Bisa lihat ya? Kalau nggak bisa lihat mungkin Google ya ada gambar harpa. Tapi Bapak bisa lihat sini ya. Oke, sekarang saya coba memetik. Kita dengarnya satu nada do, tapi sebenarnya di dalamnya ada nada-nada macam-macamnya. Ada do yang sebagai fundamentalnya itu, kemudian ada do oktav, itu fundamentalnya sebenarnya ada nada ini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Fundamentalnya satu oktav, 8 nada di atasnya. Kemudian ada nada sol di tengahnya, dan ada nada do tinggi lagi, dan ada nada mi ya. Jadi kalau harpa, ini saya ngomong harpa ya karena saya spesialisnya harpa ya. Kalau harpa itu kenapa dia merupakan salah satu alat musik yang terbanyak mitosnya, dan kemudian alat musik yang dipakai di bedside. Ya, bedside ini bukan tempat tidur biasa ya. Bedside ini adalah tempat tidur di rumah sakit atau di hospice atau di tempat-tempat mungkin yang menangani terapi-terapi paliatif dan sebagainya ya. Jadi kenapa harpa ini paling banyak dipakai? Karena di dalam satu nada ini ada banyak sekali nada-nada lain. Nah, ini disebabkan karena gelombangnya atau getarannya sangat sempurna. Nah, kalau sangat sempurna, jadi kenapa, Mai? Kalau sangat sempurna itu berarti dia penetrasi kepada tubuh kita dan bahkan ke dalam organ-organ kita itu semua seperti nanoteknologi. Yang artinya apa? Penyerapannya itu langsung. Oke, walaupun kita nggak bisa melihat organ dalam kita. Next slide. Nah, terus hubungannya dengan manusia apa? Manusia ini mempunyai frekuensi dasar juga. Ya, jadi manusia itu mempunyai fundamental frekuensi. Setiap sel dari manusia yang berjumlah 30 triliun sel. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak sehat? Sel-sel ini yang harusnya bergetar pada frekuensi tertentu, dia mulai off. Ya, dia mulai melenceng. Nah, kalau istilahnya nih, kalau alat musik ini istilahnya fales. Nah, tadinya saya mau bikin ini, saya mau bikin fales sih, tapi mungkin Anda bisa mengambil memorinya kalau mendengar ada orang nyanyi deh, ya, terus orangnya fales, kita tahu nggak? Tahu ya, walaupun kita nggak belajar musik, tapi kita secara naluri ya kita tahu itu fales. Kenapa? Karena nggak enak didengarnya, benar nggak? Iya kan? Karena dia nggak enak didengarnya. Nah, jadi sebenarnya kita nih sebagai manusia, kita buatan Tuhan yang luar biasa. Kita tuh udah tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Dan satu lagi, kita punya kemampuan self healing yang luar biasa. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Oh,
kamu punya kemampuan self healing. Pernah dengar? Tapi kenapa kita sakit? Iya dong. Lah, kalau kita bisa self heal, kenapa kita sakit? Nah, yang terjadi adalah bahwa semua sel-sel kita itu kehilangan keseimbangan. Ya, dia mulai melenceng. Misalnya jantung yang harusnya 10 Hz, ini misalnya ya, ternyata dia melenceng fals menjadi 8 atau menjadi 12 Hz. Apapun itu fals, mau lebih rendah, mau lebih tinggi, itu fals. Oke. Nah, ini akan membawa saya kepada waktu untuk mengenalkan Anda dengan terapi yang namanya bioresonans yang saya pakai. Ini gak jualan, tapi saya punya sebuah klinik, bukan klinik, saya punya sebuah healing center di Bilangan Jakarta Selatan, dan di situ saya memakai harpa, saya memakai juga beberapa alat yang dasarnya adalah bioresonans. Okay. Nah, bioresonans ini apa sih? Bioresonans itu adalah sebetulnya bunyi dari sel-sel yang hidup. Ya, saya nggak mau bilang sel-sel manusia karena saya ada sel yang bukan manusia di di healing center saya. Ya. Jadi semua di alam semesta ini, semua itu mempunyai getaran. Ya. Einstein, Tesla, semua adalah orang-orang yang membuat penelitian berdasarkan ini. Kenapa? Karena sebetulnya ketika kita bisa menyeimbangkan kembali sel-sel kita, membuat mereka kembali kepada fundamental frekuensinya, maka apa yang terjadi? Sel-sel Anda akan menjadi sel yang sangat happy. Happy kenapa? Karena saya bisa berfungsi lagi dengan baik. Nah, kita hidup di bumi ya, kita hidup di bumi ya. Karena sebenarnya bumi itu adalah satu dari sekian alam semesta yang begitu besar ya. Setiap harinya kita terpapar 360.000 polusi, ya, baik itu patogen, toksin dan sebagainya. Tapi kita juga terpapar oleh bunyi. Ya, ada dua macam bunyi. Kalau bahasa Inggrisnya satu sound, satu noise. Okay. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau mengajak Anda untuk mulai menyadari. Okay. Saya minta Anda untuk nampak 3 detik aja, 3 detik ya. Kalau dengan kasih tahu saya apa yang Anda dengar, 3 detik kita mulai dari sekarang. Oke, boleh buka mata lagi. Apa yang terjadi? Ketika kita menutup mata, maka telinga kita menjadi lebih sensitif. Ya, kita lebih menyadari. Oh, saya dengar, saya dengar. Tentunya juga karena si Maya ngomong ya, tolong dengerin ya, pasti ya Pak ya. Nah, apa yang Anda dengar dalam 3 detik itu? Betul. Apa? Bunyi. Betul. Ada lagi? Ya, betul. Nah, sebenarnya kalau Anda di saya sendiri, saya bisa mendengar ini ada bunyi dari apa itu namanya? Ya, ya. Mungkin juga di rumah kita punya AC, kita ada punya AC juga. Ini knalpot dan sebagainya. Nah, itu adalah sebenarnya bukan bunyi yang harmonis sampai ditutup. Nah, Bapak, terima kasih ya Pak. Nah, itu adalah bunyi yang tidak baik ya, atau itu adalah noises. Oke. Nah, yang baik buat kita apa sih? Bunyi dari alam, bunyi-bunyian alam, ya. Siran angin, hujan, jangkrik, serangga-serangga, burung dan sebagainya. Kemudian bunyi alat musik itu adalah harmonis dengan tubuh kita. Dulu
Saya waktu saya awal karir saya sebagai orchestral harpist, ya saya menjadi pemain harpa, first harpist di semua, basically waktu itu semua orkestra di Indonesia, Jakarta, Bandung, Surabaya dan sebagainya, plus di Malaysia, ya saya menjadi first harpist orkestra. Nah, saya itu bisa lihat Bapak Ibu, kalau penontonnya tidur itu kita dari panggung kita bisa lihat, ya. Jadi kalau Bapak habis ini nonton konser ya, agak ngumpet dikit lah kalau tidur gitu kan. Tapi saya bisa lihat, dan pada saat itu saya agak ngedumel. Ih, gimana sih, saya dengar apa enggak sih ini udah, ya kita mainnya latihannya susah loh gitu kan. Tapi ternyata setelah sekarang saya mengerti bahwa sel-sel tubuhnya bereaksi itu adalah respon tubuhnya, ya, bahwa dia menjadi harmonis, dia menjadi apa? Dia menjadi relax, sehingga dia tidur. Itu bukan sesuatu yang disrespectful gitu ya. Bahwa ternyata, oh sekarang saya malah senang, bu tidur gitu. Saya malah gitu, please tidur. Kenapa? Bisa, betul, karena semua fisisnya dia menjadi seimbang lagi dan sebagainya ya. Nah, itu adalah contoh alat musik ya. Jadi bukan hanya alam tapi ada alat musik. Begitu juga kalau Anda lagi patah hati atau sedih, Anda mendengarkan musik yang mellow, itu pasti juga rasanya langsung ada yang mengerti saya dan bisa nangis berderai-derai itu. Itu kenapa? Karena Anda harmonis dengan frekuensinya. Oke, next. Nah, tapi ada noise di sekitar kita yang tadi Anda dengar, ya, yaitu adalah kebisingan. Kalau saya kemarin Google ini apa sih bahasa Indonesia itu bising, ya, adalah noise pollution. Nah, ingat tadi bahwa telinga kita hanya bisa mendengar 20 sampai 20 ribu getaran cycle per second, ya. Nah, berarti apa? Banyak noises yang kita nggak bisa dengar. Telinga kita nggak bisa dengar, tapi badan kita yang isinya 60-70% air itu akan menangkap semua kebisingan itu dan akan mengamplifikasinya dengan secara gila-gilaan di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi? Sel-sel tubuh Anda akan mulai perubahan sel, ketidakseimbangan sel yang luar biasa banyaknya akan menyebabkan disease atau yang dikenal sebagai penyakit. Oke, next. Ini adalah contoh-contoh ya, ada TV, microwave, radio, handphone, bahkan wall lamp, ya, medical equipment, nuklir dan sebagainya. Next. Oke, ini yang tadi saya sudah katakan ya, kebisingan itu mempengaruhi kita dengan luar biasa, yang mengakibatkan kita tidak bisa membuang racun, kita tidak bisa membuang stres atau bahkan emosi-emosi negatif, kita tidak bisa mencerna itu. Ya. Nah, bioresonan adalah sebuah metode terapi di level energi, jadi bukan di level fisik, ya Bapak Ibu ya. Energi itu sendiri adalah getaran yang terukur karena ada hitungan hertz yang memproses informasi dari medan energi atau biofield yang mengelilingi dan menembus tubuh manusia, mengikuti medan elektromagnet tubuh manusia berdasarkan deteksi signal osilasi yang dipancarkan oleh organ, jaringan, dan sel tubuh. Ya. Ini penting sekali karena mengatur proses fisiologis atau fungsi dasar manusia, makhluk hidup. Ya. Nah, inilah yang saya tadi katakan bahwa sel-sel Anda ketika dikembalikan lagi kepada fundamental frekuensinya, maka dia akan menjadi sel yang sangat happy. Anda nggak akan sedih kelamaan, Anda nggak akan cemburu kelamaan, Anda nggak akan marah kelamaan, Anda nggak akan kena virus kelamaan, Anda nggak akan kena bakteri kelamaan dan sebagainya. Apakah kita bisa menjadi manusia yang hidup dalam bubble? Gak bisa. Jadi sadari bahwa saya sekali-sekali bisa kena virus. Tapi saya nih, si Maya nih ya, yang sekarang udah isinya basically semua frekuensi di dalam tubuh saya. Dulu saya kalau flu
seminggu, ya kadang-kadang 2 minggu ya. Sekarang saya kalau flu 1 hari selesai. Ya kenapa? Karena proses di dalam tubuh saya menjadi berubah. Next. Oke, itu adalah beberapa contoh di terapi saya. Next. Nah, itu adalah sertifikasi saya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk bukan mendengarkan musik ya, tapi merasakan musik. Ya, kalau mau mendengarkan Anda bisa YouTube dan sebagainya, tapi kita mau merasakan musik. Oke. Nah, nanti Anda bisa mempraktekkan ini juga di rumah. Ya, kita akan mulai. Saya akan minta Anda untuk menutup mata. Saya akan pandu Anda untuk bernafas dulu. Nafas ini penting karena kita mau mengisi sebanyak mungkin sel dalam tubuh kita dengan oksigen. Oke, kita mau latihan nafas. Tarik nafasnya lewat hidung dan buang nafasnya lewat mulut. Oke, tarik nafas, buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Sekarang naik level. Waktu tarik nafas, bayangkan perutnya menggembung, rusuk menggembung. Dan ketika buang nafas, kempeskan perut dan rusuk. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Sekarang naik lagi level. Waktu tarik nafas, bayangkan udara dan oksigen masuk dari telapak kaki, jari-jari kaki Anda naik ke seluruh tubuh sampai ke ubun-ubun, kembukan perut, kembukan rusuk. Buang nafas, arahkan semua ke telapak tangan Anda. Anda bisa membuat lingkaran, boleh ngintip sebentar, bisa membuat lingkaran seperti ini, ya jangan nempel, membuat lingkaran. Arahkan ke telapak tangan Anda, oke? Sekali lagi tarik nafas. Buang nafas, tarik nafas, buang nafas, sekali lagi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Dan dengan setiap tarikan nafas dan hembaan nafas, saya semakin rileks. Dan saya semakin menyatu dengan tempat di mana saya berada. Dan setiap sel-sel dalam tubuh saya mulai bereaksi. Menjadi harmonis, menjadi selaras, menjadi sempurna.
saya kenal dengan begitu baik, sebuah teman dari masa kecil saya. Dan semua ini begitu nyata rasanya. Saya bahkan bisa merasakan udara, mencium bau-bauan. Dan begitu familiar, begitu saya kenal, dan begitu nyaman. Saya bahkan bisa melihat diri saya yang berumur 5 tahun mengenakan baju kesukaan saya. Saya melihat diri saya tersenyum dengan begitu lepas, dengan begitu bebas. Senyum yang sudah lama tidak pernah saya rasakan. Dan saya mulai mendatangi diri saya yang berumur 5 tahun ini. Saya raih, saya peluk, dan saya mengatakan, saya mencintaimu, dan saya memaafkanmu, dan semua akan baik. Saya percaya pada proses semua akan baik. Ada sebuah titik di jantung saya. Titik ini dengan setiap tarikan nafas saya menjadi semakin kuat. Semakin kuat. Titik ini bercahaya dan mengisi jantung saya. Semakin kuat dan semakin kuat. Dan mulai sinar ini keluar dari jantung saya, menyentuh setiap bagian tubuh saya, setiap organ, mulai dari pencernaan saya, seluruh sistem pencernaan, seluruh sistem pernafasan, tulang, sendi. Sekarang seluruh tubuh saya dipenuhi oleh sinar ini. Ini adalah sinar kesembuhan. Ini adalah your healing light.
Semuanya terjadi di masa lalu. Dan saya memaafkan diri saya. Dan saya menerima maaf. Mulai sekarang, semua yang saya konsumsi akan bisa saya cerna dengan mudah dan menunjang kesehatan saya menjadi optimal. Seluruh sel-sel di dalam tubuh saya sedikit demi sedikit, perlahan-lahan akan menjadi seimbang, akan berfungsi dengan baik. Saya mencintai diri saya. Saya mencintai diri saya dan memaafkan diri saya. Bahwa setiap hari, setiap saat adalah sebuah proses belajar. I love myself and I forgive myself. Pola tidur saya akan menjadi lebih baik. Saya akan mudah tidur. Dan saya akan mudah mencerna semua yang saya konsumsi. I love myself and I forgive myself. Saya mencintai diri saya dan saya memaafkan diri saya. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Kita akan mengakhiri sesi ini. Saya akan menghitung dari 3 sampai 1, 3,
Terima kasih. Kalau Bapak Ibu ada boleh minta. Ya Pak, saya baru mau bilang. Ada yang mau nanya enggak? Atau mau share? Harpa ini Ya Pak. salah satu alat untuk menuntun masuk ke gelombang theta kalau bisa. Betul. Bisa alfa, theta ya dalam jalan bisa ya. Theta Pak. Ya kalau kita theta, tapi delta kan susah. Delta itu hanya suara Tuhan. Delta. Karena gelombang delta itu 0,5 3,5 Hz. Ya. Saya tahu kenapa kita persahabatan punya sleep lab. Jadi pasien dipasang-pasang, kita tahu oh ini lagi tidur apa enggak. Ada pasien yang malam-malaman dia bolak-balik tapi dia nggak tidur, tidak masuk ke dalam gelombang delta atau yang susah. Nah, musik ini memandu kita masuk ke daerah ke alam bawah sadar kita, ya. Karena alam bawah sadar itu tempat penyimpanan segala macam ilmu-ilmu paling banyak kan. Contohnya misalnya kenapa kalau kita ujian lagi begini lupa, saya begitu sampai rumah karena oh ini karena alam bawah sadar kita. Nah, sebaliknya musik metal oleh Grand Funk, oleh Zeppelin, Deep Purple itu sebaliknya dia merangsang simpatis atau disebut simpatis. Kalau ini kan parasimpatis atau disebut juga parasimpatetis kan. Jadi ini hanya sarana untuk membantu kita masuk ke situ. Sama seperti kalau kita orang Buddha itu membantu ke arah sana. Atau mantra-mantra yang diucapkan oleh para wasita untuk dia masuk ke dalam gelombang itu. Ya. Jadi ya, beda dengan musik metal kan. Metal sebaliknya. Ada pertanyaan? Tunggu. Ini penting nih. Kita sampai tadi ibu bilang orang yang sakit kanker, ibu dengarkan ini, malah dia bisa BAB kan. Tadi kan saya udah bilang, tapi karena yang lain cuma ngapain bercanda, orang yang dirangsang simpatisnya itu, parasimpatisnya atau simpatetis, di dokter bilangnya, itu akan prestatif itu akan meningkat. Ya, kalau simpatis kita nggak bisa meningkat. Tuh. Ya, saya mau kasih ilmu nih. Saya mau kasih ilmu. Oke, jadi intinya apa nih dok? Apa? Oke, kita langsung ganti boleh? Oke, tadi ada yang mau diminta? Iya, boleh silakan kasih baik. Oke, silakan. Terima kasih kesempatannya. Lumayan. Tadi terus terang saya agak ragu kalau dia bisa menyembuhkan. Tapi ternyata saya tadi ini sakit sekali. Ini hilang. Wow. Saya senang sekali, berarti nyanyian itu yang lembut ya mungkin ya, itu menyenangkan dan membuat tubuh kita jadi hilang nih tegang saya. Saya tadi malam tidurnya agak telat sehingga tadi kalau pembicaranya kurang menarik dan apalagi tadi dokter Widya nggak pakai mic, nggak kedengeran, jadi saya bilang wah ini saya dengerin apa. Tapi untungnya saya bisa dapat ilmunya dari beliau ini. Nah, tapi tadi dengan dokter Ibu Maya luar biasa, hilang nih, benar-benar. Yang hebat tuh Tuhan yang membuat frekuensi semua. Ya, tapi, kalau saya tuh operator. Ya, tapi ilmu ini saya dapatkan dari Bu Maya. Jadi saya ingin belajar lebih banyak nih. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Ditunggu kehadirannya di Grosser. Selanjutnya mungkin ada lagi. Enak banget. Enak sekali. Semua. Benar Bu Maya. Yang belakang dulu ya. Ini siapa? Terima kasih ya Bu Maya. Bu Maya, ini lebih personal. Yes. Piano menggunakan dawai, harpa menggunakan dawai. Kenapa Mbak lebih milih apa? Karena saya terpanggil, saya main piano Pak, tapi saya terpanggilnya secara profesional di harpa. Ya. Tapi sebetulnya gini, sama-sama menggunakan dawai, tapi kalau piano itu sebetulnya bukan masuk kategori harpa. Jadi harpa itu sebetulnya adalah kategori
tapi kemudian dia ini dibilangnya harpa juga sih gitu. Tapi sebetulnya konsep bahwa alat musik bersenar yang dipetik itu adalah harpa. Jadi gitar termasuk harpa, sitar termasuk harpa, kucen, oto termasuk harpa, sasandu termasuk harpa. Ini harpa. Ini saya jual. Ya ini harpanya gitu. Tapi maksudnya kalau piano itu dia nggak diplak Pak, tidak dipetik. Jadi dia diketuk. Kalau Bapak ngintip dalamnya piano itu ada tuh tuk 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 gitu. Ya, jadi dia bukan termasuk sesepuh saya, sesepuh harpa gitu ya Pak. Jadi tadi yang dimainkan solfeggio frekuensi ya. Sebenarnya yang dimainkan lebih dalam daripada itu. Jadi saya menggunakan sebuah chordal system yang dipakai dari bangsa Celtic yang sudah 4.000 tahun usianya, ya. Maksudnya lamanya diciptakannya. Dan kemudian karena saya kuliahnya untuk mendapatkan praktisi saya itu, saya kuliahnya adalah bagaimana korelasinya nada-nada itu dengan organ-organ tubuh Anda. Jadi ketika saya memainkan di setiap workshop saya, itu saya tidak pernah memainkan yang sama. Kenapa? Karena I work with your energy. Ya, dan saya akan, ya itulah Pak, yang latihannya sama orang koma itu ya, musik ngurusin orang koma itu. Jadi harus bisa seperti dokter anamnesis, tapi saya menggunakan nada. Bisa terjadi karena di level energi, betul Dokter Lydia. Tapi saya menggunakan nada. Mana nada yang kompatibel, mana nada-nada yang Anda butuhkan. Begitu juga dengan ritme. Sudah jawab Pak? Sudah Pak ya. Terima kasih. Jadi tadi bagian depan. Yang mana nih? Boleh dari Bu Maya pilih deh. Satu-satu aja. Oke. Dari Ibu dulu. Dari Ibu ladies first ya Pak. Saya tadi kok yang dengar, kok saya rasa mau tidur, ngantuk. Kenapa rasa enak, rasa apa itu kok terus rasanya dan saya menguap berapa kali, saya tahan supaya saya bisa dengar, fokus dengar. Tapi terus selalu terangsang terus saya menguap. Berarti itu masuk ya nadanya? Itu masuk. Dan juga tadi malam telat tidur. Oh, saya di sebelahnya. Tapi saya kemarin webinar Nemkon itu dari pagi sampai malam, saya bisa bangun terus kok, bisa full fokus. Ini juga saya full fokus, tapi dengar musik ini kok tiba-tiba saya menguap, dan beberapa kali menguap, dan saya tahan supaya saya bisa full dengar. Iya. Terima kasih Ibu sudah menahan ngantuk. Itu pasti susah sekali dan gak enak sekali ya Bu. Tapi terima kasih. Jadi itu penjelasannya adalah sel-sel tubuh Ibu menjadi relax, menjadi selaras kembali. Ya. Jadi ini yang dikenain bukan hanya physical Ibu, tetapi mind, body, and soul. Ya, jadi mind, body, and soul ini penting sekali karena ini adalah fondasi setiap manusia. Satu lagi Bu, kalau boleh saya bisa tidur, ya enggak ya, kadang-kadang saya tidak bisa tidur, saya cari di YouTube itu bunyi hujan. Itu kok saya juga terus ngantuk. Gak apa-apa Bu, kan tadi ada bahwa itu adalah bunyi hujan. Sebetulnya itu udah obat dari Tuhan Ibu. Udah dikasih hujan, kita merasa rileks, bulan obat, kita merasa rileks, nggak apa-apa. Ambil aja, it's okay. Ya Bapak. Ya, Bu Maya, saya tadi waktu Ibu Maya lagi main harpa ini, saya memang terbawa seperti melayang. Saya ingat di dalam cerita kitab suci ya Bu ya, saya tidak tahu perbedaan antara harpa dan kecapi. Sama Pak. Sama ya. Nah itu waktu Raja Saul datang roh jahat, itu selalu dipanggil Daud, dan Daud main kecapi. Nah waktu Daud main kecapi, ceritanya itu roh jahatnya pergi. Setiap kali roh jahat masuk, itu cuma dipanggil si Daud itu main kecapi, dan itu kisah di dalam kitab suci ya, yang saya pelajari. Makanya benar, saya memang suka main musik. Saya juga main keyboard sama nyanyi. Katanya bikin umur panjang Bu. Betul Pak. Betul. Ya, terima kasih Bu Maya. Tadi memang saya menikmati alur dan petikan dan
hembusan nafas. Memang itu membawa satu irama yang sangat luar biasa, menyentuh. Thank you, Bu. Terima kasih. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya ini sedikit ya, kalau tadi Pak siapa? John. Pak John. Ya. Pak John mengatakan bahwa Raja Saul dan Daud ya, memang harpa ini gini, dipercayai bisa menembus dimensi karena kesempurnaan gelombangnya tadi. Makanya kalau di negara bagian Wales itu lambang nasionalnya adalah harpa dan naga, karena katanya yang bisa menembus dimensi itu adalah suara harpa, ya. Dan pada saat kalau di cerita Alkitab itu Daud yang dikatakan kecapi itu sebetulnya adalah namanya Kinor. Nah, Kinor itu juga sebuah keluarga dari harpa juga. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Oke, kita ke bagian belakang dulu. Ini bapaknya udah. Oh ya, nggak apa-apa. Iya, Bu Maya, terima kasih. Ya memang tadi saya ikuti prosesnya. Memang ini proses masuk kita dalam kondisi relaksasi hipnosis ya, Maya ya. Pertanyaan saya gini, bisa nggak kita yang Bu Maya punya ini ada musik audionya yang kita bisa dengar, atau memang harus live? Misalnya kita terapi dengan Bu Maya datang, saya tidak tahu cari Bu Maya mau terapi gitu. Tapi memang tadi saya memang ketiduran. Ya, nggak apa-apa Pak, saya nggak tahu. Iya. Bagus. Coba dong, saya lihat ini prosesnya masih bagus sekali. Itu aja. Cuma pertanyaan saya itu tadi, apakah ini bisa hanya dengan audio saja, rekaman gitu? Atau nggak harus lagi? Terima kasih Pak. Ya betul sekali Pak, saya menggabungkan juga dengan hipnosis karena itu juga salah satu yang saya training saya adalah seperti itu ya. Tapi gini, sebenarnya kalau kembali lagi kalau di Grotto itu sebenarnya yang namanya healing session seperti ini itu one on one. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai, kalau anak sekarang tuh journey ya. Setiap orang mempunyai proses yang berbeda-beda. Jadi tadi yang Anda dengar itu sebenarnya cuma cuplikan sedikit aja dari seluruh rangkaiannya, sebetulnya seperti itu Pak. Kalau saya belum ada rekaman di luar sana ya. Jadi kalau misalnya Anda ke Grotto untuk healing session itu memang kami memperbolehkan kalau mau direkam boleh. Jadi itu adalah musik yang tailor made dibuat oleh Maya untuk Bapak. Gitu, berdasarkan your energy, berdasarkan kebutuhan tubuhnya Bapak. Jadi saya kayak apotek. Terima kasih Bapak. Oke, selanjutnya Pak. Baik, ini in real life ya. Kita kan suka tidur di hotel gitu ya. Suka dikasih musik di bawah tempat tidur itu musik-musik klasik, termasuk harpa di dalamnya. Itu saya kira relevansinya erat sekali dengan apa yang Ibu Maya berikan. Lalu di samping itu juga kita melihat dari segi agamis ya. Itu gambar-gambar malaikat, kadang-kadang bayi itu kan bawa harpa semua. Iya Pak, betul. Ya, betul. Hanya ada satu kontradiksi Bu. Saya main piano di rumah, itu yang serumah itu bubar semua. Berarti gak enak. Pak, berarti Pak. Ini lagu siapa ya Pak? Tergantung lagunya. Dangdut. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, silakan Pak. Bu Maya, saya ingin tanya, jadi nanti kalau healing sessionnya itu lebih kepada konsultasi dulu, keluhannya apa, lalu disesuaikan dengan keluhan tersebut ya, permainan untuk mendengarkan guided meditation dengan musiknya gitu. Saya ada beberapa terapi kalau kita ngomong tentang apa yang ada di Grotto Healing ya. Kami ada bioresonan, yaitu kami mengukur secara pasti apa yang terjadi di level emotion Anda, di level psikologis Anda, dan di level fisikal Anda. Kita akan mendeteksi apakah Anda ada sumbatan-sumbatan, apakah ada polusi-polusi yang masuk, itu kita akan deteksi dan kita akan
buang, ya, dan kita akan perbaiki. Itu satu. Kemudian kalau untuk sesi healing heart, saya itu gini, Bu. Jadi yang namanya kita punya self healing kapasitas, ya. Kadang-kadang itu ini saya akan dimarahin oleh beberapa komunitas ya, tapi ini yang saya percaya bahwa self healing, kemampuan self healing kita itu kadang-kadang bekerja terbalik dari apa yang kita butuhkan. Ya, contohnya, Anda punya trauma masa kecil, ya, ini punya seed nih, trauma, ya. Badan nggak bisa buang, badan Anda nggak bisa buang. Yang dilakukan apa? Karena kita punya kemampuan self healing, saya tutupin pakai memori yang menyenangkan, ya. Masih ingat? Saya tutupin lagi pakai memori-memori yang baik, ya. Saya tutupin lagi, tutup terus sampai Anda menjadi happy tapi superficial. Ya, Anda mencari happiness nih, kemana, tapi nggak pernah ada happy yang sesungguhnya, kira-kira gitulah ya. Kenapa? Karena tubuh Anda melindungi Anda, jadi jangan dimarahin, karena dia mau melindungi. Ya, ditutup terus nih, sampai suatu saat, ini relevansinya dengan pertanyaan Anda, apakah kita harus cerita? Ya, saya nggak pernah tanya. Kenapa? Karena kalau begitu ditanya, akan gini. Sebentar ya. Apa ya yang bikin saya trauma? Oh, kemarin saya punya tuan piring, itu saya trauma. Karena inspirasinya dari sebelah ya. Saya ketemu orang ini, orang itu menyebalkan. Saya trauma sama dia, gitu ya. Atau apapun kejadian dalam hidup Anda akan mulai mungkin yang ini itu menduga-duga atau asumsi, ya. Tapi sebenarnya the real trauma itu Anda udah gak ingat. Jadi saya tanyain juga, jangan malah bikin Anda tambah stres. Ya, so what the music does adalah kenapa ada sebuah metode kordal yang dari 4.000 tahun yang lalu, bangsa Kel itu sudah mengetahui bahwa yang namanya manusia ini gak bisa move on kalau pasnya gak dibenerin. Gitu. Jadi dikorek dulu pasnya, dibenerin sehingga bisa ada yang tiba-tiba meneteskan air mata tanpa tahu apa sebabnya. Penting nggak tahu apa sebabnya, nggak usah. Yang penting ketika air mata itu udah keluar, saya menjadi lega. Itu namanya pas. Kemudian dia akan hadir secara utuh di present dan dia bisa lanjut ke future. Seperti itu. That's the power of music. Jadi kalau Anda tanya apakah saya akan nanya, enggak, saya akan nanya. Kalau penyembuhan untuk yang masalah depresi dan insomnia atau masalah anxiety atau hyper itu sama tidak? Sama, tapi saya akan gabungkan dengan bioresonans. Kenapa? Karena yang namanya sleep center itu ada pusatnya dan itu ada frekuensinya. Begitu juga dengan emotional frekuensi. Jadi kalau Anda Google nih, Google aja, itu informasinya bebas kok. Itu ada tuh frekuensinya joy 560, frekuensinya fear 100 sekian dan sebagainya. Jadi ketika kita tap in kepada frekuensi yang baik, yang tinggi, maka semua imun sistem kita pun juga akan mengikuti. Nah, ketika kita tap in kepada frekuensi-frekuensi yang emosi-emosi yang frekuensinya rendah, misalnya grief, ya, ketakutan, rasa benci, semua itu rasa kesepian bahkan, ya, rasa sedih, itu tubuh kita turun frekuensi dan kita akan mulai attracting penyakit-penyakit, ya, demam, virus kita nggak bisa buang, kita mulai kena. Nah, apalagi wanita ketika masuk ke siklus haid, frekuensi Anda turun, jadi lindungilah diri Anda ketika Anda mau. Thank you, sama-sama. Ini bukan pertanyaan, bukan bertanya. Ya, apa dok? Saya cuma mau cerita kepada teman-teman, Ibu Maya ini adalah teman kita, member dari WhatsApp Group Functional Medicine Indonesia. Dan saya adalah pasien Ibu Maya. Jadi sejak pandemi,
pasca vaksin, saya juga kan ketakutan sama vaksin. Jadi saya bilang, Bu Maya tolong saya diterapi. Jadi saya katakanlah detox dari vaksin itu di kliniknya Mbak Maya. Itu aja. Jadi bukan pertanyaan. Dia ketuanya nih grup. Iya. Bayangin kalau ketuanya aja berobat ke Bu Maya, gimana yang murid-muridnya? Bukan, jadi saya sebenarnya senang Mbak Maya ada di grup kita. Cuma memang Mbak Maya sangat sibuk, jadi dia silent reader aja. Cuma aku tahu dia ada di situ dan saya suatu saat ini, aduh kapan ya kita bisa memanfaatkan keilmuannya. Nah, alhamdulillah hari ini tercapai dan kita semua happy. Terima kasih keluarga dari Kemudian selanjutnya boleh. Bu Maya mau nanya mengenai anak dengan autism, apakah bisa dilakukan tes bioresonans tadi? Kemudian apakah kalau misalnya tidak bisa diajak bernapas dengan tenang dan tidak seringnya tuh self talk gitu ya, apakah heart healing itu efektif? Pertanyaan berikutnya, tadi kalau misalnya direkam, apakah ketika diperdengarkan lagi itu akan sama efektifnya karena tidak bisa merasakan musiknya? Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab yang pertama dulu lah. Kalau autism itu kita nanti akan deteksi neurotransmitter digestive enzymes-nya. Ya, jadi enzim-enzim pencernaannya. Kenapa? Karena itu nomor satu yang paling penting. Kemudian nanti kita akan deteksi apakah ada kandida, ya, dan juga harus dihilangkan heavy metal, logam berat juga itu harus dihilangkan. Jadi semua stres faktor di dalam tubuhnya itu harus hilang. Itu nomor satu. Ya, apakah bisa 100% kembali baik dan benar? Tentunya itu adalah nomor satu proses ya Ibu ya. Proses itu karena ketika kita menaikkan fungsi dari selnya itu bukan kayak obat yang bisa disuntikin abis itu langsung bilang nggak kayak gitu, tapi kita justru kita kepengen fungsinya nih. Kemudian kita akan nanti masuk ke psikologisnya juga ya, apakah ada ketidakseimbangan misalnya emosi-emosi yang berhubungan dengan energi dari organ, jadi dari yin dan yang-nya ya. Yin yang itu kan sebetulnya cuma perlambangan bahwa energi itu yang naik harus turun, yang turun harus naik gitu. Jadi tidak boleh ada yang statis. Ya, kemudian nanti kita juga akan cek fungsi aksis hipotalamus, pituitari dan adrenalnya dia juga seperti apa, gitu sih Bu. Ya, kalau emosi juga nanti kita akan seimbangkan, kita akan balance. Ya, kalau misalnya banyak tantrum, banyak marah dan sebagainya, kemudian lack of concentration, karena ada concentration center juga ada. Itu yang bisa dibantu. Nah kemudian jadi biasanya kalau anak-anak autis saya nggak akan kasih sesi harpa, kita akan pakai alat gitu. Nah kemudian pertanyaannya kalau memakai rekaman itu apakah sama? Tentu tidak Ibu. Ya. Kenapa? Karena rekaman itu tidak bisa menangkap seluruh gelombang-gelombang yang tadi Anda lihat. Jadi nada itu kan harusnya menjadi spektrum, kayak warna, spektrum warna putih, spektrum nada do, isinya tetap banyak nada ya. Nah ini nggak bisa semua ketangkap. Jadi kalau sama efektifnya tentu tidak, tetapi nggak sampai 0, mungkin dari 100% efektivitasnya mungkin 60%. Ya. Karena saya pakai juga kok rekaman saya dengerin sendiri. Jadi nggak apa-apa, maksudnya better than nothing gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda menemukan lagu-lagu yang Anda suka, jangan pikir itu nggak bisa dipakai untuk terapi loh. Itu bisa. So just listen, make yourself happy. Listen to apapun yang Anda suka. Mungkin keluarganya Pak, siapa Pak tadi Pak? Bapak? Suratman. Akhirnya ketemu. Nah, mungkin Bapak main dangdut, keluarganya marah-marah. Tapi kan Bapak suka. Jadi dangdut will be your therapy. Itu jadi sadari bahwa
Anda ini satu-satu nih sangat spesial. Dari preference atau pemilihan kesukaan kita akan warna, akan lagu, akan macam-macam itu Anda spesial. Jadi apa yang Anda suka, embrace gitu, terima aja bahwa oh, aku happy kok dengerin musik itu. Oke. Dua pertanyaan terakhir ya. Oh ya, oke. Belakang. Oke, Ibu. Yes. Kita mulai dengan mengatur nafas. Jadi kontinuitas dari mengatur nafas ke lagu itu sebetulnya bagaimana ya? Sangat diperlukan untuk mengatur nafas dulu, lalu baru lagu. Lalu lagu itu yang kita ikuti bersama pengaturan nafas. Saya tanya kontinuitas itu keperluannya, kepentingannya apa? Satu. Terus kedua, kalau ukur atau ukuran apa ya, kalau di darah itu periksa kolesterol sekian, kalau katanya dikasih obat sama dokternya jadi sekian. Oh ini apa bioresonans, diulang pemeriksaannya atau bagaimana, untuk atau hanya dari keluhan untuk melihat orangnya lebih baik. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Nomor satu, napas itu sebetulnya gini, Ibu dengerin lagu nggak usah pakai napas yang kayak tadi juga nggak apa-apa. Tapi saya mau mengajak Anda untuk mulai merasakan tubuh Anda sendiri, merasakan gimana sih nih sirkulasi napas saya. Gitu. Kenapa? Karena napas itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Ketika Anda bangun pagi napas, Anda harus mengucap syukur bahwa I'm still breathing. Ya, nah napas ini kadang-kadang kurang maksimal dipakainya. Oke, jadi dan satu lagi Bu, karena saya pemain harpa, jadi habis napas saya masukin ke musik Bu. Kalau saya bukan pemain harpa, saya nggak pakai musik. Iya, gitu. Nah, tapi musiknya tentu yang ini adalah mengajak Anda untuk meregulasi si oksigen dan napasnya. Ya. Tapi Ibu bisa napas, misalnya gini Bu, setiap pagi nih Ibu mulai sekarang 10 kali napas yang kayak tadi saya. Dari napas sampai duduk, kembukan, bayangkan semua masuk, buang napas. Itu akan menaikkan energi. Jadi itu namanya energy breathing. Ya. 10 kali pagi, 10 kali, kapan aja ingatnya, nggak usah 10 kali, 2 kali pun nggak apa-apa. Ya, jadi dalam satu hari lakukan sebanyak mungkin. Kemudian dengerin lagu sebanyak mungkin. Gak perlu juga Ibu selalu nyanyi-nyanyi, tapi kalau Anda misalnya Anda ada yang one day mampir ke tempat kecil saya itu di kebilan kecil, ini saya kecil banget ya di Grotto. Di setiap ruangan kami ada lagu. Ya, lagunya nggak keras nih kalau Anda mau lakukan di rumah ya. Ini ya, ini adalah ruangan yang tanpa musik. Boleh Anda silent dulu ya. Coba rasakan deh. Ini ruangan yang tanpa musik. Ini ruangan yang ada musik sedikit. Selesai enggak? Ambience itu beda ya. Jadi jangan juga keras kayak konser, wah kita gitu ya. Kita mau nggak sampai begitu, tapi light aja. Anda masih bisa ngomong ya. Tapi itu sebenarnya badan kita ini semua akan tertarik kepada yang baik itu. Coba ya, nanti coba di rumah ya. Musiknya apa? Lagunya bikin playlist apapun yang Anda suka. Mau Noah kek, mau Slang kek, mau apa, nggak perlu Mozart, nggak usah ya. Jadi pakai musik yang Anda suka. Kenapa? Karena objektifnya adalah I want to be happy. Nanti nggak Ibu, Bapak Ibu bukan lagi mau ujian. Kalau emang suka Mozart ya monggo, tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa juga. Oke? Ya, oke. Last question. Tolak ukur, oh sorry, maaf, sorry sebentar. Tolak ukur yang kalau di Grotto kita akan mengukur Ibu kayak di tensi, tapi kita bisa mengukur nih frekuensi Ibu secara keseluruhan.
Kemudian habis itu nanti hipotalamus ibu berapa ukurannya, nanti ada acuannya juga. Jadi kayak iya, seberapa dia imbalance, yes. Afternya tentunya kalau ini kita harus ada proses. Jadi kita nggak bisa ada after, ada minimum 3 hari sampai 1 minggu, baru kita bisa ukur lagi. Ya. Ya, Bu Maya, pertama terima kasih sudah hadir di FMI ya untuk memberikan kita relaksasi. Jadi ini saya nggak bertanya tapi kesaksian aja ya. Jadi tadi pagi memang saya sakit kepala, jadi sakit kepalanya menusuk di sini gitu ya. Terus tadi di luar ada terapi AITA itu, saya terapi, ya sakit kepalanya kayak udah lebih nyebar gitu ya, nggak 1 titik lagi. Tadi ibu main harpa hilang. Terima kasih Bu Maya. Kita kerjasama. Terima kasih. Saya cuma mau bertanya, tadi kita dibawa ke usia 5 tahun. Pertanyaannya kenapa 5 tahun bukan 7 tahun atau 9 tahun atau 10 tahun. Terus justru membayangkan sesuatu yang membahagiakan. Kalau misalnya dapat kasus, justru 5 tahun dia punya sesuatu yang tidak menyenangkan, harus seperti apa biasanya? Nah, terima kasih. 5 tahun itu karena apapun trauma yang sebetulnya mendasari trauma Anda sekarang itu terjadi di usia mulai dari sampai pada 5 tahun. Ya. Nah, kalau pertanyaan Anda adalah gimana kalau di usia 5 tahun itu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan? Memang itulah gunanya supaya hal tersebut bisa di-resolve. Jadi tentunya nanti kalau pertanyaan Anda itu agak nggak valid karena sesinya juga nggak lengkap ya tadi ya. Tapi kalau sesi lengkapnya itu akan ada resolusi dan session yang lebih panjang sih dan lebih detail daripada itu. Prof sudah mau berobat. Terima konsultasi enggak? Terima kasih Bu Maya. Terima kasih semua.